Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi malam ya'lam. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Ustadz Muslihuddin yang sudah hadir, Pak Ustadz Erus, Aferus, ada Ibu Nia Arniati, ada Ibu Laras Syafiq Syakila, dan juga ada Ustadz Zakaria. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini masih di mata kuliah ayat hadis pendidikan, dan saya ingin berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya pendidikan, ya, education, tarbiyah ataupun takdib dalam makna yang luas gitu ya, yang berlaku pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita implementasikan atau reaktualisasikan di era sekarang ini, sehingga ketika bicara tentang pendidikan, ya, ataupun lembaga pendidikan, ya, ataupun metodologi pendidikan, metodologi pembelajaran, ya, bukan hanya berbicara tentang sekolah, bangku, pesantren, masjid, bukan hanya itu, tapi lebih luas lagi. Ya, baik. Nah, saya awali dengan satu pertanyaan menarik, bahwasannya ataupun pernyataan, ya, bahwasannya kehidupan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu adalah salah satu dari ayat-ayat kauniyah, ya, bahkan ayat kauniyah yang kemudian menjadi ayat qauliyah ketika misalnya apa yang disebut dengan takrir, ya, perbuatan dari sahabat Nabi SAW yang kemudian didiamkan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian juga bahkan hampir seluruh kehidupan, ya, dari mulai fase di Mekah, ya, kemudian sampai di Madinah gitu ya, itu menjadi bagian dari wahyu yang mestinya kita pelajari. Ya, ketika kita membaca sirah saat ini tentu saja akan berbeda dengan ketika kita membaca sirah gitu ya, malam atau mulai dari ketika kita masih kecil. Ya, misalnya kita dulu waktu MTS atau aliyah gitu ya, atau mungkin di S1 itu pernah membaca kitab Nurul Yakin misalnya, ya, dari sirah Nabi SAW, ya, atau mungkin di Rohiqul Maktum misalnya, atau mungkin syirah dari Ibnu Hisham misalnya. Nah, itu semuanya kita baca gitu, tapi kemudian polanya itu akan berbeda ketika kita sekarang membaca saat ini. Ya, mungkin contoh simpelnya adalah ketika kita membaca misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, itu pasti akan berbeda ketika kita SD, SMP, SMA, kuliah S1 gitu ya. Apalagi kuliah S1 mungkin pendidikan yang bukan Islam gitu ya. Biasanya itu pasti apa ya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, berarti kita udah tahu tuh, siratal mustaqim, kalau penjelasan lanjutan adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang maghdub?
Waladhdallin, siapa yang dhalin, siapa yang sesat. Nah, kita udah tahu tuh ketika kita bisa membaca Al-Fatihah. Demikian juga ketika kita membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ya, hal pertama yang akan saya diskusikan adalah terkait dengan bagaimana kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, kepedulian beliau terhadap akhlak dan juga perilaku, khususnya nanti peribadahan dan akidah dari umat pada masa itu. Nah, kita akan bicara tentang satu metode yang ini pendidikan untuk orang dewasa yang disebut dengan apa? Tahanus, ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bertahanus, ya, di Gua Hiro sebelum beliau mendapatkan wahyu. Oke. Nah, saya awali sekarang pertanyaannya ke Ustadz Muslihuddin dulu. Jadi bagaimana sebenarnya konsep tahanus yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian apakah itu bisa dijadikan satu metode atau itu di luar kenabian karena sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Saya persilahkan ke Ustadz Muslihuddin. Suaranya masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sudah terdengar? Terdengar jelas. Silahkan. Gimana tentang tahanus dulu? Oke. Terkait dengan tahanus, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya tahanus ini baratnya sebagai masa persiapan dalam bentuk kontemplasi, Betul. mempersiapkan mentalitas bahwa dalam setiap tahapan pendidikan, kapanpun sebelum memasuki pada materi apa yang harus dipelajari, terlebih dahulu harus ada masa untuk dilakukan kontemplasi terlebih dahulu dalam kerangka mempersiapkan mental, sehingga secara mentalitas betul-betul siap untuk menerima pelajaran itu. Misalkan dalam konteks kekinian, sebelum anak-anak belajar, tentunya ketika memulai belajar, jangan dulu langsung nyemplung masuk belajar. Maka diawali dengan prosesi sebelumnya, ada masa persiapan, diantaranya melalui berdoa. Doa itu merupakan, boleh dikatakan, sebagai miniaturnya dari tahanus tadi. Sehingga ketika berdoa itu, bukan hanya sekadar membaca doa, gitu, tetapi itu adalah sebuah prosesi untuk mempersiapkan mental bahwa ketika dia belajar dalam keadaan siap. Rasulullah SAW melakukan tahanus cukup lama, 5 tahun, karena beban yang akan dipelajari oleh Rasulullah SAW tentunya jauh lebih banyak, itu sehingga memerlukan proses untuk kontemplasi terlebih dahulu, mempelajari mempersiapkan mentalitas terlebih dahulu, lebih banyak lagi pada gilirannya nanti Rasulullah SAW dalam keadaan siap. Dengan kata lain, sesungguhnya tahanus ini harusnya dijadikan sebagai tahapan dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Sesungguhnya hanya saja dengan bentuk yang berbeda dan durasi yang berbeda. Dengan durasi dan waktu yang berbeda. Sekali lagi bahwa proses tahanus itu adalah merupakan sebuah proses untuk mempersiapkan diri untuk sebelum menerima ilmu. Itu mungkin, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya yang terakhir saya setuju dengan tahanus itu adalah proses dari prepare ya, persiapan. Tapi kemudian ketika menganalogikan tahanus dengan berdoa sepertinya tidak tepat. Kenapa? Karena konteks berdoa sebelum belajar dan sebelum melakukan berbagai aktivitas itu sudah qot'i juga di riwayat-riwayat setelahnya. Tapi sangat luar biasa sekali. Saya nanya gantian ke Pak Erus atau Abu Hamad dulu ya. Sampai ke Abu Hamad dulu sih. Abu Hamad bisa mendengarkan?
Atau ke Pak Erus dulu yang udah siap nih kayaknya nih. Pak Erus, saya mau tanya nih ya. Tadi pertanyaannya belum terjawab, jadi terkait dengan apakah tahanus itu adalah bagian dari manhaj tarbawi, nabawi gitu ya, atau bukan? Apakah Bagaimana? tahanus adalah manhaj atau metode tarbawi dari Nabi atau bukan? Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini kemampuan saya coba saya akan jawab begitu Pak Dokter ya. Kalau saya melihat dari perjalanan perjalanan hidup Rasulullah gitu ya mengenai dakwah, tahanus itu bagian dari SOP-nya yang Allah ajarkan kepada kita. Arti metode Kenapa? belajar itu ya. Kenapa? Kenapa tahanus itu bagian dari metode prosedur SOP? Padahal itu kan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi masalahnya itu sebenarnya. Jadi itu Ya, kan artinya sebelum diangkat. Apakah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu bagian dari syariah atau bukan? ya, artinya kalau syariah itu kan yang terlegitimasi kan ketika Rasulullah diturunkan. Artinya syariah secara kauniyah alam Betul. ini sudah Allah tentukan punya aturan-aturan sendiri begitu. Nah, jadi kalaupun Rasulullah belum diutus jadi nabi, aturan Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk bertahan itu bagian dari bagaimana Allah mendidik Rasulullah dalam metode perjalanan mendidik umat manusia menyampaikan risalah yang dibebankan diamanahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kalau kauniyah itu kan secara semenjak alam semesta ini diciptakan sudah Allah tentukan ukuran-ukuran dan aturan-aturannya. Syariatnya sudah ada sebenarnya begitu. Hanya legitimasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dalam bentuk syariat yang dilegitimasi dengan keislaman. Oke, jadi saya ulang lagi tadi bahwa syariah itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sedangkan sebelumnya itu adalah bukan syariat. Dan ini faktanya bahwa tahanus ini tidak dilakukan oleh Nabi setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Saya balik lagi ke Ustadz Muslihuddin dulu nih. Apakah tahanus itu bagian dari manhaj tarbawi atau bukan? Ya, kalau dikatakan manhaj tarbawi, tentunya tarbiyah Allah SWT itu tidak terputus dari sebelum kenabian sampai kepada masa kenabian. Proses tarbiyah dari Allah SWT itu tentunya dari awal, karena dari mulai mempersiapkan beliau Rasulullah SAW sebagai Rasul. Kalau manhaj tarbawinya. Dan kalau melihat di sini, bahwa tahanus itu adalah merupakan salah satu manhaj tarbawi yang secara utuh mempersiapkan Rasul saja begitu loh gitu. Allah mempersiapkan Rasul saja begitu. Sehingga ini bukan berbicara bahwa itu adalah tasyri' atau bukan gitu. Kalau berbicara tasyri' tentunya setelah diangkat menjadi nabi. Akan tetapi kalau berbicara manhaj tarbawi, karena ini adalah Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa ad-dabadi rabbi fa ahsana ta'dibi, bahwa Allah telah mendidik aku, maka Allah telah mendidik aku dengan sebaik-baiknya. Sedangkan takdib dari Allah SWT itu bukan setelah masa kenabian saja, dari jauh sebelum kenabian. Sehingga keseluruhan proses di awal itu merupakan manhaj tarbawi sesungguhnya. Proses perjalanan pendidikan Rasulullah SAW itu. Karena merupakan satu kesatuan utuh dari takdib Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum berlanjut saya mau tanya ke siapa nih? Abu Hamad atau Ustaz Tupen atau Ustaz Zakaria atau Ibu Nia nih? Karena gini, nanti boleh langsung jawab ya. Jadi gini, tadi saya menyebutkan bahwa ketika itu adalah disebut dengan manhaj tarbawi, bahkan mungkin kalau kita melihat sirah itu dari mulai beliau lahir, kemudian ayahnya meninggal dunia sebelumnya, kemudian juga setelah beberapa lama kemudian ibunya meninggal dunia, kemudian dibawa ke Bani Sa'diyah gitu ya, kemudian juga dadanya dibelah gitu, kemudian juga pohon yang melindungi beliau gitu kan dan sebagainya.
Ya itu sebenarnya menarik gitu untuk dibahas gitu. Apakah itu juga bagian dari persiapan, bagian dari tasyri gitu ya? Kalau saya lebih cenderung ya bukan, itu bukan tasyri, itu hanya persiapan saja dan itu tidak bisa kemudian kita jadikan referensi gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari misalnya tadi yang saya sebut dengan bahwa tahanus setelah kenabian itu sudah tidak ada lagi. Nabi tidak pernah lagi menyepi misalnya di ke Gunung Uhud gitu ya, atau mungkin di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, berarti tasyri, tahanus itu kemudian mengalami taghyir, mengalami ada penggantian yang lebih syar'i. Saya mau nanya ke siapa nih ya yang bisa ini ya? Ke Pak, Pak Chris dulu lah. Ini siapa ya? Abu Hamad? Saya sebentar, sebentar Pak, Pak Dokter, ya, Pak Dokter. Ini aja boleh nyela dulu sedikit nih. ya boleh boleh silakan. Ya tadi makanya saya tadi memisahkan bahwa antara tasyri dengan manhaj tarbawi Mhm. begitu. Sehingga itu bukan tasyri, tetapi manhaj tarbawi yang disiapkan oleh Allah. Gitu maksud saya. Ya, Sehingga oke. uh, Heeh. sehingga kalau berbicara tasyri setelah kenabian tentunya. Kalau Oke. berbicara tasyri. Nah, Ya, syukran. jadi maksud saya gini, yang saya maksud tadi dengan manhaj tarbawi itu adalah ada terusan yaitu manhaj tarbawi nabawi. Artinya metode metode pendidikan, metode tarbiyah nabawi gitu ya. Jadi otomatis namanya juga nabawi. Yang namanya nabawi otomatis dia apa? Yang ketika Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Sehingga ketika beliau itu kita bisa sebut misalnya Muhammad gitu ya, karena belum menjadi masa nabi dan rasul gitu kan. Tapi kemudian disebut dengan nabawi ketika beliau itu ya sah menjadi nabi dan rasul. Saya tanya ke Ustaz Abu Hamad dulu nih. Mungkin tadi lebih spesifik pertanyaannya Ustaz Abu Hamad. Ustaz Abu Hamad, kira-kira apakah tadi misalnya tahanus itu adalah bagian dari tarbiyah ataupun manhaj tarbawi nabawi, atau mungkin dia apa ya sesuatu yang hanya persiapan saja dan karena sudah diganti dengan metode yang lebih lebih aslah gitu ya, yang lebih aslah. Nah, kita nanti akan tanya nih, kira-kira Ustaz Muslimin boleh boleh berpikir nih sama Ustaz Erus nih, kira-kira apa nih pengganti dari tahanus yang ada di dalam Islam gitu ya. Silakan Ustaz Abu Hamad. Tadi ya jelas ya pertanyaannya ya. Baik, jazakallah khairan. Sebelumnya terima kasih dari para asatid. Ini anak setengah ini baru masuk ini, mohon maaf dokter. Tadi Ya, mempersiapkan beberapa hal kaitannya dengan persiapan besok, insya Allah kita akan meluncur ke Cianjur. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang anak pahami dari tahanus itu memang kalau seandainya kita melihat manhaj tarbawi nabawi, artinya itu adalah metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan. Karena kalau seandainya manhaj tarbawi nabawi itu artinya adalah syariah, betul tadi katakan dokter, yaitu tasyri. Sedangkan tasyri itu belum. Nah, yang Anda pahami bahwasanya tahanus itu adalah bentuk daripada kegelisahan atau kecemasan Rasulullah SAW. Dan ini bagaimana tidak, karena isi daripada tahanus itu sendiri, Rasul itu merenungkan bagaimana keadaan umat, mencari istilahnya itu mencari petunjuk dari Allah. Dan ini sudah mafhum di kalangan Quraisy bahwasanya Rabb Jalla Jalaluhu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadikan Rasul itu bingung juga kalau seandainya itu adalah Allah Tuhan yang menciptakan, kemudian mengikuti mereka orang Quraisy mengikuti milat Ibrahim, tapi kenapa kok menyatakan bahwasanya Tuhan ini adalah ta'u zamanat, kemudian yang lain-lainnya. Terus apa hubungannya mereka dengan Allah, Rabb sang pencipta? Kemudian ini yang menjadikan perenungan Rasul, bagaimana umat manusia ini sudah menjadikan minum-minuman keras, terus perzinahan ini adalah tradisi. Apakah ini benar-benar mengikuti milat Ibrahim? Nah, situlah perenungan-perenungan. Dan ini penting dokter, bahwasanya kalau seandainya kita tarik manhaj, kalau seandainya kita mengkaitkan apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita belajar, apakah memang harus ada tahanus? Maka Anda katakan tidak harus tahanus, tapi merenung itu penting.
memikirkan itu penting. Apa sih pentingnya? Kenapa kita mempelajari? Apa pentingnya? Dan apa harus yang kita pelajari ketika kita menjumpai masalah seperti itu? Salah satu contoh ketika saya di madrasah aliyah waktu itu kelas 10 kalau tidak salah, kalau nggak kelas 10, kelas 11, saya ditanya oleh salah satu jamaah masjid di kampung itu, karena ada perbedaan pembagian daging kurban di masjid sebelah Muhammadiyah, masjid satunya lagi NU. Katanya kalau di NU itu NU maksudnya bukan kitab tapi NU tradisional, yang penting NU, masalah ngerti atau nggak ngerti ngaji kitab atau ngaji kitab itu belakangan, yang penting NU itu dalam tanda petik, maksudnya kita bukan membicarakan ormasnya, tapi ini saya membicarakan tradisi yang ada di kampung saya. Mereka mengatakan daging kurban itu bagi yang mengkurban tidak mendapatkan bagian. Sedangkan dari musola sebelah, yakni musola Muhammadiyah, yang mengkorban itu boleh mendapatkan bagian sepertiganya. Terus timbullah pertanyaan kepada saya bingung, merenung, mana yang benar, mana yang salah. Dari situ saya mikir, mana yang benar, mana yang salah, dalilnya apa. Terus kalau seandainya benar berarti merujuknya ke siapa? Dari situlah saya timbul semangat lagi bahwa saya harus belajar lebih jauh. Dari situ saya meninggalkan kampung dan saya belajar lebih jauh. Artinya perenungan-perenungan apa maslahatnya, terus ini masalah apa, kemudian bagaimana solusi, ini yang penting yang menjadi penggugah kita untuk belajar terus. Wallahu a'lam. Tuh. Terima kasih atas ininya. Mohon maaf ini suruh berdoa dulu ini. Di pertemuan dai suruh berdoa dulu ini. Terima kasih Pak Mustafa sudah hadir. Jazakallah khairan. Abu Hamad terima kasih juga. Tadi mohon maaf sekali ini tadi saya ada program yang dai ini suruh ini untuk berdoa gitu. Jadi kesimpulannya gimana Ustaz Abu Hamad? Apakah bagian dari tasyri atau bukan? Baik, saya ulangi lagi dokter. Jadi tahanus itu bukan merupakan dari tasyri. Kalau seandainya tasyri itu kan masyarallah Rasulullah. Jadi bukan yang ditasyri kan. Akan tetapi kalau seandainya kita kaitkan tahanus itu di bagian manhaj nabawi apa sih yang dilakukan untuk menggantikan tahanus itu ketika kita hendak belajar atau dalam thalabul ilmi, maka kalau boleh kemungkinan yang saya mungkinkan suatu kegelisahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dan membaca keadaan umatnya, dan itu dilakukan 3 kali dari 3 tahun, artinya selama setiap bulan Ramadannya dari tahun usia 38 39 sampai 40 tahun. Artinya kegelisahan Rasul bagaimana melihat keadaan umatnya, kemudian kenapa menyembah berhala-berhala yang lain kalau seandainya mereka mengetahui bahwa Rabb Jalla Jalaluh yang Maha Mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan begitu juga orang-orang kafir Quraisy itu mengakui bahwa mereka mengikuti millat Ibrahim. Kalau seandainya mengikuti millat Ibrahim, apakah benar milahnya Nabi Ibrahim itu seperti itu dan seterusnya. Nah, maka kegelisahan itulah yang menjadikan Rasulullah waktu itu sebelum menjadi Rasul itu merenungkan, memikirkan dan mohon petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluh, karena mengetahui bahwa Allah adalah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, udah diulang ya 2 kali, kasihan nih, mohon maaf sekali, afwan jidan gitu ya. Tapi udah jelas sekali, karena tadi sebenarnya saya hanya pengen, bukan dukungan sih, hanya ingin minta pendapat dari Ustaz Abu Hamad ini terkait dengan bahwa tahanus itu adalah dia pertama bukan bagian dari tasyri gitu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan ya tahanus ini dengan sesuatu yang lebih syar'i. Apa tadi Ustaz Erus, boleh tahu? Dalam konteks luas dan dalam konteks pendidikan. Ya, artinya tahanus itu kan memang yang disampaikan Ustaz Abu Hamad tadi,
adalah kegelisahan di mana orang sudah Mohon maaf, meninggalkan saya ajaran potong dulu. Nabi Uh, Ibrahim. ya, Ya, bukan tahanus itu bukan kegelisahan, tapi efek dari kegelisahan. ya, efek dari kegelisahan Iya, bukan Rasulullah kegelisahannya. SAW karena melihat kaumnya itu sudah mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Memang ketika itu belum turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Betul, betul. Tadi dan yang ditanyakan oleh Pak Dokter apa tadi? Tapi udah benar sih tadi. Jadi tahanus itu adalah kegelisahan dari Nabi SAW terhadap masyarakatnya, ya, dengan akidah yang syirik, kemudian juga dengan ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, dan juga akhlak dari mereka yang tidak bagus. Nah, jadi pertanyaannya itu kira-kira Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan nih tahanusnya itu Nabi itu dengan konteks Islam yang lebih aslah, yang lebih ya syar'i tentu saja gitu ya. Kira-kira apa nih? 5 kata. 5 kata. Tidak lebih dari 5 kata maksudnya. Apa nih? Silakan. Al-Quran. Oke. Kalau Al-Quran dia pedoman. Kalau tahanus dia itu lebih kepada aktivitas raga, aktivitas psikologi, aktivitas juga berpikir, ya, merenung. Nah, itu tahanus. Oke, kayaknya ke Ustadz Musliuddin mau jawab nih kayaknya nih. Nanti Pak Eros boleh juga. Ya. Apa kira-kira 3 kata nih berarti? Ya, sholat, gitu kan. Sholat gitu ya. Terus? Ya, pada intinya suatu kegiatan yang kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Oke, ya, bisa tazkiyatun nafs boleh juga. Jadi sholat 1 lah ya. Gantian 1 kata lagi Pak Eros selain sholat apa lagi kira-kira nih? Iqra. Ya, memerintahkan membantu kondisi. Oke, mohon maaf. Baik. Kurang keputus. Apa? Membaca, diperintahkannya membaca. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya membaca, ya, tetapi bisa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bisa juga gitu ya, atau lebih tepatnya adalah tadabbur bil ayatil Quran, gitu ya. Nah, oke ya, jadi itu berarti 2 tuh, ada sholat, kemudian juga ada tadabbur ayat Al-Quran, kemudian tafakur alamnya. Ya, tapi dia biasanya stimulus yang ada dari luar nih. Nah, kita ke Pak Mustafa nih. Kira-kira dari tahanus yang seperti apa sih sebenarnya gitu? Karena gini, di masyarakat itu akan muncul bahwa misalnya ada satu bimbingan saya di Singapura itu dia risetnya itu tentang yoga. Gitu. Apakah yoga itu tidak bertentangan dengan syariah, termasuk juga tai chi, ya, termasuk juga pernapasan, termasuk kalau di Jawa ya semedi gitu, bertapa gitulah gitu ya. Padahal tadi saya katakan setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul itu tidak pernah istilahnya itu diam di goa lagi, kemudian mungkin duduk di gunung gitu ya, atau mungkin berdiam diri di tempat yang sepi gitu, enggak seperti itu. Oke, sama-sama silakan dalam 1 menit saja. Nanti karena gantian yang lain kita baru sampai tahanus nih. Ini setelah masa kenabian itu tergantikan dengan yaitu salam akhir setiap Ramadan gitu ya. Jadi itikaf ini kan upaya kontemplasi, memutuskan diri dengan dunia luar untuk terhubung dengan Allah, dan ya ini sehingga keluar dari situ menemukan ide-ide baru yang membuatnya lebih meningkatkan hayawiyahnya di dalam aktivitas dan amal ya. Nah, saya kira itu bagian dari alternatif pengganti dari tahanus, dan memang tahanus di awalnya memang karena belum dituntun oleh wahyu. Betul. Ya. Tapi tadi kalau mamanya itikaf setahun sekali kelamaan kayaknya ya. Kayaknya kelamaan nih. Itu muhasabah sanawiyah itu berarti itu.
Nah, kita tanya ke Pak Upen nih, mungkin mau komentar nih tentang tahanus dalam konteks kita tarbawi tarbiyah ruhiyah sebenarnya nih, tarbiyah ruhiyah. Tapi kalau sekarang ya dengan action tentu saja. Silakan Pak Upen. Dalam 2 menit saja, karena nanti kita ke yang lain. Itu sudah masuk ke bawah. Masih mute suaranya. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini adalah metode pendidikan dengan cocok untuk Agak putus-putus ya? menyikapi Oke. Menyikapi suatu pembelajaran yang baik. Yang dilakukan oleh Rasul ini bukan hanya sebatas ada perlu dengan sang kholik, tetapi tanus ini dijadikan satu alat yang mestinya langsung dengan sang kholik ini setiap saat, hanya perlu tidak menjadikan satu kebiasaan yang baik di mana sangat dibutuhkan dan sangat memang melekat dalam diri Rasulullah. Dan ini dalam pendidikan zaman sekarang juga merupakan satu metode yang baik untuk melakukan tanus seperti ini. Karena selalu mengingat ulang kembali apa yang terjadi, apa yang diterima oleh akal dan oleh seluruh daripada komponen tubuh kita ini. Makanya untuk masalah pendidikan dengan jalan tanus ini lebih baik dan lebih menyerap agar untuk menuju kepada pemahaman itu sendiri. Itu aja mungkin untuk pengetahuan hanya sebatas. Terima kasih Pak Upen, luar biasa. Itu dia lebih ke arah urgensi. Saya mau tanya ke Ibu Nur Laila sebenarnya atau ke Bu Laras, Umu Syafiq Syakila atau ke Hajarul Aswad nih. Nanti kalau nggak komentar saya nanya lagi ke Pak Mustafa ini. Tadi sebenarnya menjawab juga untuk Pak Upen. Sebenarnya tahanusnya Nabi apa sih tujuannya? Ya, yang kontekstual dulu, ya, yang artinya yang ada pada Nabi itu kenapa Nabi tahanus sih? Tadi sudah saya ulang sebenarnya. Tujuannya apa sih? Dalam 5 kata. Tujuan dari tahanus itu apa? Bapak, apa yang disampaikan tadi? Siapa ini ya? Oh, ketuker ya. Ini berdua ya. Silakan Bu Nur Laila, apa? Sama ini persepsinya sudah sama. Silakan. Oke, silakan. Atau sama mau komentar. Jadi Oke, saya ringkas saja ya. Nanti kalau ada yang kurang setuju boleh komentar. Jadi gini, tahanus itu adalah proses di mana Nabi dengan kesadarannya sebagai manusia, belum Nabi ya, Nabi dengan kesadarannya sebagai manusia. Nah, saya mute dulu ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Ini nanti kalau yang nggak setuju boleh saja. Jadi gini, tahanus adalah proses dari kesadaran diri Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi, ya, keprihatinan. Jadi kepedulian dan juga keprihatinan Nabi atas masyarakatnya dari sisi akidah, dari sisi syariah, ubudiyah, dan juga muamalah. Jadi berpikirnya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam konteksnya memikirkannya itu adalah masyarakatnya. Kenapa masyarakat kita itu seperti ini? Nah, kalau tadi tahanus itu adalah istilahnya itu disyariatkan, seharusnya kita harus lebih banyak nih, ya, lebih banyak tahanus gitu ya. Kenapa? Karena konteksnya sekarang zamannya itu mungkin ada orang bilang itu lebih jahiliyah gitu kan ya. Ya, walaupun sebenarnya ya enggak juga sih gitu, karena mereka muslim, beda dengan jahiliyah yang dulu. Tapi intinya banyaklah kerusakan gitu ya. Sehingga kemudian proses dari tahanus ini adalah proses untuk memikirkan. Ya, pertama adalah berpikir, tapi tentu saja bukan hanya mikir,
gitu ya. Tapi di sana ada planning, ada rencana-rencana, dan juga nanti kemudian ada action. Nah, ini sebenarnya dalam konteks misalnya itu orang-orang misalnya ada Plato, ada Aristoteles, ada lagi misalnya siapa Cicero, mereka mikir gitu ya, tapi mereka nggak dapat wahyu. Yang dapat wahyu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ketika sudah ditemukan atau beliau sudah mendapatkan wahyu, kemudian dilakukanlah action dengan bimbingan wahyu dan sah menjadi nabi dan rasul, sementara tahanusnya kemudian digantikan dengan yang lebih aslah, yaitu nanti salah satunya tadi adalah sholat, terutama aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda wa minal laili wa tahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Saya lebih ke arah itu sebenarnya, wa minal laili fatahajjad bihi, karena di situ ada kesunyian gitu ya, ada sesuatu yang memang orang lain sedang mungkin rehat, sehingga disitulah sebenarnya ya berpikir, kemudian merenung, kemudian juga tafakur. Ya, nah dalam konteks ini tentu saja ya tadi salah satu yang kalau pendidikan dasar itu adalah memang tadi, makanya kita biasakan kalau di SDIT itu ada sholat misalnya itu sholat sholat misalnya duha gitu ya. Ini banyak menjadi bagian dari kurikulum juga gitu, dan yang lainnya. Oke, saya pikir tahanus ini nanti kita anggap sudah selesai. Kita lanjutkan dengan dakwah Nabi pertama sekali yang kita kenal itu adalah disebut dengan Darul Arqam. Sampai-sampai ada ini ya, ada kelompok dari Malaysia namanya Darul Arqam. Saya mau tanya dulu ke Pak Erus dulu nih. Pernah dengar Darul Arqam itu seperti apa sih metode Nabi dalam, saya bicaranya bukan berdakwah, tetapi bagaimana manhaj metode Nabi dalam mentarbiyah sahabat di Darul Arqam. Silahkan dalam 2 menit saja Pak Erus. Ya, Darul Arqam itu salah satu madrasah pertama pendidikan kalau zaman sekarang disebutnya, bagaimana mendidik para sahabat ya, dengan membacakan ayat suci Al-Quran dan tentunya pelajaran renungi, memikir ayat-ayat Quran. Dihasilkanlah dari Darul Arqam itu sahabat-sahabat yang luar biasa. Ya, ada Abu Bakar dan yang lainnya. Artinya memang Darul Arqam itu bisa menjadi salah satu rujukan kita dalam membuat lembaga pendidikan atau metode pembelajaran di sebuah lembaga yang berhasil, yang dilaksanakan oleh Rasulullah sendiri yang sebagai pembina atau sebagai murabinya di situ. Oke, luar biasa Pak Erus. Terima kasih. Nanti baca sirahnya lagi sudah bagus. Saya balik ke siapa ya? Saya kadang suka ini ya. Saya pengen nanya ke Pak Hajarul Aswad, sebenarnya Pak Zakaria gitu. Jadi biar kita semuanya termasuk Bu Laras juga ini ya. Nanti biar nanya juga. Tapi saya mau nanya ke Pak Upen dulu nih, atau ke Pak Mustafa lah. Pak Mustafa, kira-kira konten substansi atau isi dari tarbiyahnya Nabi di Darul Arqam itu seperti apa sebenarnya? Sebutkan 3, 2 menit. Ya. Baik, ya. Darul Arqam ini adalah tempat penggelengan para sahabat ya. Dan posisinya sangat dekat dengan Ka'bah, ada di jantung kota Mekah. Ya, dan dimiliki oleh anak yang baru gede ya. ABG gitu ya. ABG, sehingga tidak dicurigai sebagai tempat pembinaan, karena kalau ABG kan mikirnya masih mabok, masih apa yang senang-senang, nggak mungkin ngomong yang serius gitu ya. Sehingga rumah itu dianggap aman untuk pengembelengan. Nah, di sana yang sudah masuk Darul Arqam adalah mereka yang sudah beriman pada Rasulullah SAW melewat tangan Abu Bakar dan sahabat-sahabat dekat sebelumnya gitu ya. Disitulah Rasulullah menguatkan keimanan mereka dengan mengajarkan tentu tentang akidah ya, keimanan, dasar-dasar keimanan ya. Ketika di Mekah itu memang fokusnya di akidah dan moralitas ya, akhlak ya. Nah, disitulah Rasulullah mengembleng para sahabat dengan 2 kekuatan tadi, kekuatan iman dan kekuatan
akhlak ya yang menjadi pondasi berkembangnya Islam kemudian ya. Saya kira demikian ya sekilas. Oke, terima kasih Pak Mustafa, sudah cukup jelas sekali terkait dengan Darul Arqam. Nanti kalau ada yang mau berkomentar dipersilahkan. Nah, tadi salah satu dari isi ya substansi dari Darul Arqam itu adalah apa? Adalah apa yang disebut dengan tauhid atau akidah gitu ya. Tadi juga disebut juga dengan ta'dib ya. Saya loncat dulu ke kisah dari Islamnya Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Saya gantian nanya ke Pak Upen nih. Sebutkan dalam 1 menit itu 2 ya metode belajar mengajar yang kita bisa ambil dari kisahnya Islamnya Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai murabbi ya, sebagai seorang ya guru. Ya, 1 menit sebutkan 2, silahkan. Ini pendek-pendek karena biar nanti gantian. Itu ya. Nanti kalau yang panjang biasanya panjang, kalau Ustadz itu panjang biasanya lama gitu ya. Silakan, masih di mute Pak Upen. Nanti yang lain boleh mikir juga, Pak Erus nanti boleh jawab juga, sama Pak Mustafa boleh juga. Oke, masih mute kayaknya. Mau jawab? Ini masih di mute itunya. Pak Upen masih di itu, mic-nya. Ya silakan dalam 1 menit jawab 2. 2 ya. 2. Metodenya seperti apa sih sebenarnya kalau kita ngedidik anak-anak belajar dari Islamnya Umar bin Khattab? Kalau metode tentang Umar yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab tentang masuk Islamnya ini, memang ini metode dengan pendekatan secara terang-terangan dan dengan psikologis, mempelajari bagaimana ya gitu. Jadi pada zaman Rasul itu memang Rasul merupakan pendakwah yang memang ulung, pendakwah bisa melihat keberadaan ataupun watak seseorang. Menghadapi Umar dengan menghadapi yang lainnya kan beda. Itu beda. Ini metode inilah. Jadi Rasulullah ini pendekatannya memang pendekatan dengan Umar ini. Kalau umpamanya mendekati Umar yang memang sangar, bukan dekati dengan samar kembali. Tetapi ini metode dengan kejiwaan. Karena Umar ini dengan profil yang memang kayak sangar kayaknya, tetapi kan hatinya itu memang lembut. Kenapa? Karena yang pertama kali yang didapatkan oleh Umar Hidayah itu ketika dia itu menghunus membunuh adanya itu kan dengan kalimat-kalimat itu hatinya tersentuh. Oleh karenanya metode yang didekatin oleh Rasulullah kepada Umar itu adalah dengan penggumbelengan kejiwaan. Tuh, itu yang saya tahu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Oke, saya punya pertanyaan. Pak Erus boleh jawab sama Pak Mustafa sama yang lain juga. Jadi begini, saya analogikan Nabi SAW itu adalah seorang guru, gitu ya. Kemudian muridnya ini ada 2 tipe, ya. Tipe pertama adalah Umar bin Khattab, ya, yang bahasanya itu adalah premannya Quraisy gitu ya. Kita sebut sekarang analoginya adalah anak yang dalam tanda petik nakal gitu ya. Walaupun nanti orang pendidikan akan bilang nggak ada anak yang nakal gitu. Tapi ya karena saya ngajar juga puluhan tahun juga, bukan nakal sih, tapi sering gangguin teman-temannya gitu. Temannya lagi diam, tiba-tiba dipukul, tiba-tiba dijewer, diisengin gitu ya. Jadi analoginya Umar itu adalah anak atau santri atau murid yang dia itu bandel atau nakal ya. Lepas tadi bandel dengan nakalnya itu. Dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, yang beliau adalah termasuk orang-orang hunafa ya, orang-orang yang hanif, yang hatinya berarti memang bersih. Jadi mungkin ya santri, murid, anak-anak yang memang mereka sudah gampang diatur karena hatinya itu bersih. Nah, dalam konteks ini berarti kira-kira balik lagi ke keislaman dari Umar bin Khattab, kemudian Nabi sebagai guru, kira-kira dalam konteks sekarang itu sebutkan 2 saja. Ya, dalam 2 kata yang menjadi keyword bagi metode pendidikan untuk ke Umar bin Khattab tadi itu. Silakan, siapa yang mau jawab nih? Pak Erus dulu boleh. 2, sebutkan 2. Dokter, saya coba jawab Pak Dokter. Pendek saja. Silakan. Metode mencontohkan, mendengarkan, bahkan membaca. Oke.
Ya, boleh. Walaupun nanti harus dilihat ini benar nggak nih mencontohkan apa namanya kepada Umar gitu kan ya. Mencontohkan kemudian apa tadi? Mencontohkan terus apa lagi Pak Erus? Mendengar dan membacakan. Oke, agak kurang dengar tadi soalnya. Mencontohkan kemudian dengan mendengar dan membacakan. Iya, karena nanti yang membacakan tuh sebenarnya kan melalui adiknya ya. Oke, nggak apa-apa. Cukup bagus Pak Erus. Ada satu yang belum. Jadi nilainya itu kalau itu satu lah yang belum. Gitu. Nanti boleh dipikirkan lagi Pak Mustafa. Sekarang silakan. Saya tambahkan Pak Dokter ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sirah itu Rasulullah mendoakan untuk Umar ya waktu itu. Bahkan disebutkan lebih dari 40 kesempatan. Ya. Bahkan ada 2 tokoh Quraisy yang sangat jahat ke Islam ketika itu ya, yaitu Umar bin Hisam, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Tetapi justru Rasulullah itu melihat potensi yang sangat bagus pada keduanya. Mereka jahat ke Islam karena di posisi yang berseberangan. Kalau mereka di dalam Islam pasti akan menguatkan. Artinya seorang guru harus memiliki optimisme dan harapan yang baik terhadap para santrinya, para murid-muridnya gitu ya. Jadi harapan inilah yang kemudian membuat dia usahanya tidak akan putus asa mencoba berbagai pendekatan. Ya. Kalau Rasulullah ke Umar memang lebih banyak pendekatannya lewat media doa, ya. Media doa. Dan justru masuk Islamnya Umar ini kan di puncak kebencian Umar terhadap Islam ya. Ketika itu dia bersumpah akan bunuh Rasulullah dan keluar rumah. Nah, kemudian bertemu dengan seorang sahabat yang Umar belum tahu kalau dia Muslim, dialihkan untuk menemui adikmu. Kenapa kamu akan bunuh Rasulullah sementara adikmu sendiri sudah masuk Islam gitu ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang dilematis ya. Pasti akan ada masalah di tempat adiknya. Tapi paling tidak adalah menghambat untuk mencapai Rasulullah ya. Tapi ternyata yang terjadi tadi seperti dikatakan Pak Erus tadi, proses memperdengarkan ayat, membaca ayat, membuatnya sadar ya. Ditambah lagi ternyata Umar ini kan orangnya walaupun sangat lembut ya, melihat adiknya terluka, dia semakin terenyuh gitu ya. Sehingga dia membuat dia mengurangi kadar kegarangannya, justru disitulah dia kemudian tersadarkan betapa apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia berazam untuk masuk Islam ketika itu. Ya, jadi satu kata ya sebenarnya tadi, yaitu optimisme para pengajar tentang baiknya siswa di masa yang akan datang. Itulah yang menjadi bekalan terkuat bagi seorang guru untuk mendidik anak-anak. Saya kira demikian. Oke, terima kasih sudah terjawab ya. Jadi kita close gitu ya. Sudah close gitu ya. Jadi jawabannya adalah salah satu yang paling penting selain tadi ada membacakan, mendengarkan, memberikan contoh, kemudian juga dakwah zihar gitu ya. Kemudian juga yang paling penting tadi adalah doa. Jadi salah satu hikmah yang kita bisa ambil adalah setiap guru ya, termasuk juga orang tua gitu itu mendoakan dari anak muridnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang lainnya gitu ya. Sebelum nanti mau yang ada yang mau yang komentar silahkan gitu ya. Tapi itu jawabannya itu adalah itu. Jadi pertama adalah ya metode dakwah ataupun pembelajaran, dan keyword utamanya itu adalah doa gitu ya. Jadi Nabi SAW itu mendoakan salah satu dari Umar agar masuk ke dalam Islam dan membela Islam, dan alhamdulillah qadarullah yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Oke, kemudian ini yang paling penting untuk hari ini, bahwa konten dari 13 tahun Nabi di Mekah itu adalah dakwah tauhid gitu ya, dakwah tauhid. Nah, saya ingin masing-masing memberikan komentar dalam 1 sampai 2 menit saja terkait dengan implementasi dari tauhid kemudian dalam konteks metode pembelajaran
Tapi lebih spesifik lagi sebenarnya ada dua sih sebenarnya, ke guru kemudian juga ke siswa. Tapi kayaknya saya lebih cenderung ke harusnya ke guru dulu sih gitu ya. Tapi ke siswa aja lah dulu ya, ke siswa gitu ya, ke siswa atau ke santri. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana implementasi dari tauhid ya bagi seorang anak didik, bagi seorang santri, siswa dan juga murid. Masing-masing menyebutkan 3 gitu ya. 3. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin kasih Abu Hamad dulu kasih kesempatan dalam 1 menit yang dimaksud dengan tauhid itu seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih dokter. Pertama kita memahami makna tauhid. Tauhid itu masdar dari wahada yuwahidu, yakni pengesaan. Dalam hal ini mengesahkan sebagaimana dibagi oleh para ulama-ulama itu. Fa'bud rabbaka fastabir hal tasma'u lahu samiyah. Jadi tauhid itu ada 3 tauhid berkaitan dengan rububiyah, kemudian uluhiyah, ibadatan dan asma wa sifat. Kalau rububiyah Rabb jalla jalaluh, mereka mengetahui betul wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Seandainya siapa yang ditanya, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka menanyakan pasti mengatakan ya Allah, Rabbnya. Ya Allah, menciptakan Allah, menciptakan Allah. Akan tetapi dalam kaitannya asma wa sifat ini mereka membuat nama-nama bagi Tuhan, bahkan nama yang telah diisbatkan untuk Tuhan diingkari. Terus kaitannya dengan peribadatan seperti doa, kemudian kurban, kemudian tawaf dan lain sebagainya. Ini bukan diberikan kepada Allah, tadi berikan kepada yang lain. Artinya di situ kan ada penyekutuan atau percabangan dari peribadatan ataupun kaitannya dengan asma wa sifat. Oleh karena itu, tauhid ini adalah menyatukan dari cabang-cabang itu, dari persekutuan disatukan hanya satu, yaitu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam. Oke, jazakallah khairan. Jadi kalau saya memahami juga dalam konteks tauhid ini sebenarnya tadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebenarnya bukan hanya mereka yang menjawab fayaqulunallah ya. Karena apa? Karena yang fasayaqulunallah itu adalah orang-orang Quraisy gitu. Sementara dalam konteks Al-Qur'an itu bukan hanya orang-orang Quraisy. Kita ambil misalnya kisahnya dari Ibrahim ya, ketika melihat bintang, ketika melihat bulan, ketika melihat matahari gitu kan, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha dan seterusnya. Konteksnya adalah bahwa manusia dan kita bisa cocokkan, kita bisa sesuaikan atau kita bisa dilihat bagaimana seorang anak yang lahir tentu tidak kontekstual ketika mengatakan seorang anak yang lahir sampai SD sampai SMP gitu kemudian kita kaitkan dengan fasayaqulunallah ya, mereka menjawab Allah. Tidak. Kenapa? Karena konteks rububiyah itu hanya ada atau adanya itu ada di orang Quraisy, sementara peserta didik, murid atau santri mereka nggak tahu tuh rububiyahnya itu seperti apa. Gitu kan ya. Jadi sehingga kemudian konteks rububiyah itu ya betul memang orang-orang Quraisy itu mengakui gitu. Tapi anak didik yang baru lahir walaupun makna dari dikatakan apa kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abwahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Al fitrah Islam, tapi Islamnya kemudian kan dia anak itu nggak paham juga Allah itu siapa gitu kan, pencipta. Jadi tetap saja dalam konteks ini adalah ada rububiyah, ada uluhiyah. Kalau saya melihat itu sebagai sebuah teori yang sangat mungkin kita kembangkan dan juga kita bisa letakkan dalam konteks implementasinya. Itu sebenarnya di teorinya. Tapi mungkin saya ingin dengar sedikit dari Pak Erus nih dalam 1 menit. Kira-kira konteks tauhidnya dulu nih, belum sampai ke implementasi di anak didik gitu ya. Kalau tadi saya pahami betul bahwasanya konteks tadi fasayaqulunallah itu adalah orang-orang Quraisy itu memahami tentang rububiyah. Tapi apakah anak didik kita memahami tentang rububiyah? Saya boleh menjawab tidak. Ya, maka harus diajari juga rububiyahnya juga
Dan justru ini menjadi pondasi gitu. Jadi ya yuladu ala fitrah itu bukan berarti sudah paham rububiyah. Nah, itu dalam konteks. Silakan Pak Erus dalam 1 menit nanti baru bikin lagi. Silakan. Ya, masih di mute. Konteks tauhidnya seperti apa kira-kira? Konteks tauhidnya kalau saya memahaminya kan ke anak-anak itu menumbuhkan keterikatan kepada Allah dalam bentuk ajaran-ajaran yang simpel. Sebelum makan baca doa dan lain-lainnya begitu. Jadi ada keterikatan, ada rasa bahwa ada yang mengendalikannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Menyatukan semuanya, pikirannya dan segala halnya dalam bentuk-bentuk ajaran doa dan ucapan-ucapan ketika kemanapun dalam bentuk apapun itu, semuanya harus dipasrahkan, menumbuhkan keikhlasan. Oke. Ya, silakan. Pak Mustafa mau komentar? Silakan. Oh, iya dokter. Jadi tentang tauhid ini memang tadi kaitannya dengan bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah ya. Setiap anak memang dibekali potensi untuk beriman gitu ya. Artinya ada dasar-dasar keimanan di dalam hatinya, di mana secara otomatis orang itu percaya adanya Tuhan yang mengatur alam semesta, percaya ada hari pembalasan, itu bekal-bekalnya sudah ada di dalam hati. Nanti hanya kemudian dikuatkan dengan syariat ya. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak didik kita, terutama yang masih kecil, tentang ketauhidan ya tadi. Tentu lewat metode-metode yang simpel, kisah-kisah ya. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah ini dari situ akan menguatkan ya. Di sana ada bagaimana mengakui bahwa Tuhan Allah itu selalu bersama kita. Bentuk kebersamanya apa? Dia mendengarkan doa kita ya. Bukti-buktinya apa bahwa Tuhan tuh mendengarkan doa kita. Nah, kita bisa ambil contoh-contohnya. Ya, contohnya ketika Nabi Ibrahim mau dibakar gitu ya. Dalam waktu yang sekejap Allah rubah sifat api dari membakar menjadi sejuk ya. Karena doanya sampai ke Allah. Nah, dengan contoh-contoh yang sederhana dan masuk ke logikanya, ini insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki dasar-dasar ketauhidan ya, terutama tentang melindungi, siapa yang ngasih rizki ya, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatan yang paripurna dalam wujud ibadah. Nah ini insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan baik kalau kita mengajarkan dengan cara-cara yang simple gitu ya, yang simple tapi juga tidak perlu menakut-nakuti ya yang berlebihan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih ya. Jadi walaupun tadi ada konteksnya adalah ada khauf ya dengan roja gitu ya, itu tetap harus ada juga gitu ya. Ada reward, ada juga punishment. Saya naik ke Ustadz Muslihuddin, sebutkan 3 praktek yang bisa dilaksanakan oleh seorang murid, oleh seorang santri, oleh seorang siswa sebagai implementasi dari tauhid di kelas. 3 saja, sebutkan. Ya, silakan. Ya, tentunya kalau dalam bentuk aktivitasnya, kalau untuk di kelas, ya mereka pembiasaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sehingga itu adalah merupakan bagian keyakinan bahwa ilmu bersumber dari Allah, bukan dari kepintarannya, dan itu menjadi penting. Yang kedua, termasuk juga bagaimana dalam prakteknya dia berakhlak baik, karena bahwa dengan baik dan buruk itu pasti di sana ada jaza, pasti ada balasan. Gitu. Ketika dia berbuat baik pasti ada pahala, berbuat buruk pasti ada timbal balik dosanya. Gitu. Sehingga dia ada upaya untuk tetap berbuat baik dengan sesamanya, ataupun dan yang lainnya. Kemudian konteks yang lainnya yaitu pembiasaan
terhadap anak-anak untuk menjaga sikap individualnya terhadap dirinya sendiri. Kalau tadi terhadap sikap yang lain, sikap terhadap yang lain, kemudian sekarang sikap terhadap dirinya sendiri, akhlak terhadap dirinya sendiri, bahwa dia berupaya untuk tertib dan segala macamnya, dan itu merupakan bagian daripada ihsan. Oke, luar biasa, 100 ini. Ya, terima kasih Ustadz Muslihuddin. Jadi pertama itu adalah doa, misalnya minimal tuh Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Nah, itu salah satu bentuk doanya, berarti nanti dilaksanakan itu bisa sebelum dan juga nanti setelahnya, mungkin baca doa kafaratul majlis dan seterusnya. Kemudian tadi ada adab ataupun akhlak pada diri sendiri dan juga akhlak atau adab kepada orang lain, kepada teman satu kelasnya, dan juga nanti terutama adalah kepada gurunya. Oke, masih ada yang mau komentar sebelum saya ke tema yang lainnya? Ini Pak Hajar Aswad, apakah bisa berkomentar dengan Ibu Laras Syafiq Syakila atau Ibu Museti tadi yang ini izin anaknya sakit, nggak apa-apa ya. Saya pengen dengarkan. Silakan Pak Hajar Aswad mau komentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau penerapan tauhid di kelas itu selain yang tadi doa, juga adalah membiasakan mentaati tata tertib, sehingga kita perlu untuk menyepakati tata tertib yang ada. Dengan tata tertib itu orang merasakan bahwa ternyata aturan itu nggak bisa semau kita. Nanti berarti mereka bisa kita giring bahwa begitupun kita hidup ini ada tata tertib, ada aturan dari Allah yang nggak bisa semau kita, sehingga anak tanpa sadar dia tergiring bahwa disitulah dia merasakan memang ternyata ada yang menciptakan kita, sehingga ada aturan dari pencipta itu yang kita harus taati. Terus yang kedua, tadi juga agak disinggung dikit tentang ini reward dan punishment. Iya, reward punishment. Itu karena dengan reward dan punishment itu mereka merasakan bahwa ketika dia melakukan keburukan, ya dia pasti mendapatkan imbalan yang buruk. Sebaliknya, ketika dia melakukan kebajikan, dia akan mendapatkan apresiasi kebajikan. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut, ada yang mau berkomentar lagi terkait dengan ini? Pak Upin mau berkomentar tentang implementasi tauhid dalam tadi, karena kita berangkatnya dari dakwah tauhid yang menjadi inti ya, ketika nama bahasa ilmu adil Yaman dan seterusnya. Silakan. Baik, untuk implementasi tauhid dalam pembelajaran anak didik di sekolah, kita melihat kepada arti tauhid itu sendiri. Tauhid itu sendiri artinya mengesahkan, mengesahkan kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana juga kata dasar tauhid ini dari kata kerja lampau, yaitu wahada yuwahidu wahdan. Itu artinya mengesahkan. Bagaimana mengesahkan ini? Ya, artinya bisa menanamkan fondasi yang dalam jiwa manusia itu sendiri. Oleh karenanya, karena memang tauhid ini sangat erat kaitannya dengan keimanan, maka cocok sekali kepada aplikasi di sekolah ini isi daripada imannya. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi. Artinya dia meyakini, menanamkan kebaikan kepada muridnya sehingga punya paham dan betul-betul menjadikan satu pandangan yang baik dampingnya. Yang kedua, tanamkan kepada iqraru bil lisan. Artinya dia itu bercakap yang baik, sesuatu yang baik. Metode ini yang akan keluar daripada anak didik kita. Dan yang ketiganya juga iqraru bil arkan. Jadi wa'afalu bil arkan. Artinya ini yang disebut dengan, ya kalau sekarang itu dengan afektif, kognitif dan fisik motor. Nah, ini yang diterapkan daripada tauhid itu sendiri pengembangannya. Itu mungkin menurut saya, Pak.
Oke, terima kasih Jazakallah khairan. Waktu kita karena tinggal 9.18. Saya lanjut ke yang paling penting juga tema hari ini terkait dengan salah satu dari sabda Nabi SAW. Beliau pernah bersabda bahwa kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun, ya. Nah, nobody perfect. Nah, ini permasalahannya ini kan kadang guru ya, kita tadi dari anak didik, peserta didik, kemudian kita pindah ke guru gitu ya. Ini yang sering sekali menjadi permasalahan ya. Kadang tadi bahwasanya guru ya, katanya bilang guru, ustadz itu ya manusia gitu ya. Artinya punya kekurangan, punya kelebihan gitu ya. Dan juga tadi khotoun tentu saja minal khotoin gitu ya. Nah, kira-kira saya kasih waktu 1-2 menit masing-masing orang untuk menyikapi sebenarnya konteksnya itu seperti apa ketika misalnya kita sebagai kepala sekolah kemudian mendapati guru itu melakukan sebuah kesalahan. Nanti mungkin bisa dirinci lagi, ada kesalahannya yang kecil, ada kesalahannya yang besar. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Termasuk juga nanti ya menyampaikan kepada mungkin peserta didik atau orang tua peserta didik tentang ya satu kesalahan baik besar ataupun kecil yang dilakukan oleh seorang guru, karena base dari berdasarkan kepada hadis tadi itu. Silahkan saya mulai dari yang paling depan, ada Pak Erus nih. Dalam 1-2 menit, silahkan. Ya, kalau misalnya saya berposisi sebagai kepala sekolah, saya harus memastikan bahwa guru-guru itu memang punya kapabilitas dalam punya latar belakang pendidikan di pendidikan. Saya pastikan bahwa mereka ngerti bagaimana cara menangani dan mendidik, menguasai kelas dan semuanya. Jadi SDM-nya dulu yang saya pastikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Yang kedua, tentu guru ini juga harus diberikan pembekalan, ya, bagaimana capaian-capaian atau target-target yang harus dicapai di sebuah lembaga. Nah, target itu terus diturunkan dalam bentuk bagaimana cara mencapainya. Dan cara mencapainya itu juga mereka harus dibekali bagaimana cara mengajar yang baik, gitu kan. Bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik, bagaimana supaya anak tidak bosan, ada metode yang harus disampaikan, ada materi yang harus dikuasai. Nah, yang ketiga tentu setelah itu kita akan mengadakan melakukan supervisi. Artinya mereka tidak dibiarkan begitu saja, harus disupervisi. Bagaimana bentuk supervisinya mungkin diserahkan ke masing-masing kebijakan di lembaga. Cuman yang saya pahami ketika supervisi itu memang harus ada yang fokus untuk supervisi, untuk mengevaluasi latar belakang guru tersebut. Yang keduanya, sudahkah guru itu betul-betul memahami bagaimana metode-metode dan cara yang terbaik untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Dan yang ketiganya, output dari yang sudah dilakukan. Ya, kalau memang sudah melakukan dengan baik dan segalanya sesuai dengan apa yang dibekali itu sebagai pendidik dan metode yang sudah disampaikan, ya kita akan tadi kembali bahwa insya Allah outputnya akan baik dan guru itu nanti akan mendapatkan semacam reward kan begitu ya. Tapi ketika misalnya semua tidak dilakukan, berarti melanggar atau tidak memahami. Kenapa tidak dilakukan? Berarti ada yang tidak dipahami. Di mana sisi yang tidak dipahami itu yang kita akan isi dengan lebih baik lagi begitu. Dan mudah-mudahan dengan begitu jadi ada kesatuan. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan target, tetapi juga bagaimana membekali dan mengevaluasi dari pelaksanaan pengajaran di sekolah atau di kelas tersebut. Begitu Pak Dokter yang Oke, ini kayaknya emang udah kepala sekolah sampai yayasan ini ya. Ya, walaupun tadi belum spesifik nih, lebih spesifik. Saya mungkin ke urutannya Pak Mustafa dulu nih. Tadi seorang guru dia sudah mengikuti SOP, prosedur yang baik, seleksi bagus, kemampuan sudah oke, kemudian juga semua hal sudah dia lakukan gitu ya, dalam artian itu profesional gitu ya. Tapi kemudian qadarullahnya ternyata dia terjatuh tuh pada satu kesalahan. Ya, mungkin boleh ditafsir tadi, boleh dirinci ada besar dan kecil. Kira-kira seperti apa nih Pak Mustafa nih sebagai seorang leader nih, silakan.
merujuk kepada tentu saja Sirah Nabawi, Al-Quran dan juga hadis. Silakan dalam 2 menit. Baik. Jadi kesalahan orang yang ada di lembaga yang ada di bawah kita, pertama ya, bahwa ketika kita amal jamaah ini tidak ada yang berdiri sendiri gitu ya. Apalagi kita satu kesatuan dalam lembaga. Kesalahan seorang guru potensinya juga ada sumbernya dari kita. Nah, karena itu ya pertama memang kita tegakkan apa yang disebut dengan tazkirah ya, menghati pendekatan gitu ya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan selalu memberi manfaat bagi orang yang beriman. Artinya ayat ini menegaskan bahwa orang beriman tidak akan betul terus. Kalau dia betul terus, dia tidak perlu peringatan. Dia punya salah di dalam perjalanannya, sehingga dia butuh namanya peringatan. Nah, jadi kesadaran bahwa setiap orang mungkin salah ya membuat kita memberikan tindakan secara proporsional gitu ya. Pertama, melihat besar kecilnya, ukur kadarnya. Kedua, apakah kesalahan ini berulang. Nah, kalau berulang berarti kan keteledoran. Kalau sekali berarti kan ini kehilafan boleh jadi ya. Jadi ini tentu pendekatannya akan berbeda. Nah, kemudian juga apakah ada latar belakang lain, umpamanya dia sedang punya masalah personal di luar sana yang ya kali itu mempengaruhi kinerjanya, dan ini harus digali sehingga kita bisa lebih arif di dalam memberikan putusan-putusan ya yang terkait dengan tadi kebijakan lembaga untuk reward dan punishment-nya. Dan kemudian juga kalau kita belajar dari Sirah Nabawi itu ada orang-orang senior yang kemudian diproteksi oleh Rasulullah ya, yaitu Ahlul Badr. Nah, ini juga mungkin penting ya. Ahlul Badr pernah beberapa Ahlul Badr itu salah dan kemudian orang bersemangat menghukumnya, tapi kemudian Rasulullah mengingatkan, bukankah Allah sudah mengampuni Ahlul Badr? Nah, gitu. Artinya Sirah Nabawi itu ada satu proses di mana para senior yang memang sudah sangat berjasa itu harus diproteksi juga, jangan sampai kesalahan kecil membuat dia jatuh, gitu kan? Nah, ini kearifan ya, karena kalau kesalahan kecil membuat dia jatuh, nanti orang takut berbuat karena punya potensi salah, sehingga justru orang nggak mau berinovasi lebih bagus lagi. Nah, sehingga ini di satu sisi inovasi harus tetap ditumbuhkan, di sisi lain kesalahan-kesalahan harus tetap diluruskan. Ya, saya kira demikian Pak Dokter. Oke, luar biasa sekali. Udah selesai sebenarnya itu, udah sah tuh, udah lebih 26 gitu ya. Oke, menarik sekali. Saya mungkin pertanyaannya akan berubah ya, karena tadi saya rasa sudah cukup jelas dari Pak Mustafa. Sekarang saya pindah ke Pak Ustadz Muslihuddin dulu nih. Mungkin terkait dengan ini, saya pindah ke zamannya Khulafaur Rasyidin, yaitu masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Salah satu dari peristiwa yang terkait dengan anisme adalah tindakan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, yang beliau itu memerangi dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, karena kita tadi kan Nabi kemudian Khulafaur Rasyidin ya. Jadi salah satu dari tindakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang cukup tercatat dalam sejarah itu adalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Mungkin satu pertanyaan dulu dijawab dalam 2 menit atau 1 menit. Jadi kira-kira inti dari permasalahan kenapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dalam 2 menit, 1 sampai 2 menit, silakan. Di dalam ketentuan Allah itu tentunya ada ketentuan-ketentuan yang sawabit, yang tidak bisa ditawar. Nah, kemudian ada yang memang dalam tanda petik itu bisa ditawar. Dalam hal-hal yang tidak bisa ditawar,
maka diperlukan sikap tegas di sana bahwa itu adalah satu hal yang pokok yang tidak bisa ditawar, sehingga bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahkan memerangi yang tidak membayar zakat itu, bahkan beliau sendiri menyampaikan statement, kalaupun yang memerangi itu hanya tinggal aku akan berangkat sendiri. Karena pada saat itu beliau sendiri dalam tanda petik diprotes sama Umar bin Khattab, bukankah mereka itu sudah syahadat? Nah, gitu. Kemudian Abu Bakar sendiri malah menyampaikan, sejak kapan Allah memisahkan perintah zakat, sholat dengan zakat? Kalaupun yang berangkat memerangi itu hanya aku akan berangkat sendiri. Masya Allah. Artinya ada ketegasan dalam hal-hal yang pokok. Demikian juga di dalam konteks pendidikan pun seperti itu. Dalam hal-hal yang pokok harus ada ketegasan yang tidak bisa ditawar. Kemudian tegas bukan artinya harus galak, gitu. Tegas bukan artinya harus keras. Betul, gitu. betul. Ya, tegas bukan artinya keras. Adapun dalam hal-hal yang sifatnya tadi furu'iyah ataupun yang lainnya, yang bisa ada bab-bab yang bisa ditolerir, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau jauh bisa lebih lembut lagi dalam hal itu. Bahkan yang diberlakukan adalah fa'fu anhum wasfah. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Saya mau nambah lagi ke Ustaz Abu Hamad, apakah masih bisa dengar, atau Pak Upen atau Pak Haja, Pak Abu Hamad. Jawab dalam 1 sampai 2 menit ya, terkait dengan kalau kita belajar sirah khususnya di Khulafaur Rasyidin. Tadi saya ingin memperdalam lagi sebenarnya. Jadi belum dijawab kenapa Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tadi disebutkan bahwa tidak memisahkan antara syahadat, sholat dengan membayar zakat. Dalam 2 menit silakan Ustaz Abu Hamad. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan oleh Kiai Musleh, bahwasanya dalam banyak ayatnya Allah SWT menegaskan dan menjadikan zakat itu qarinah bagi sholat. Artinya kedudukannya sama dalam menjadi rukun Islam yang pokok, yang usul. Betul. Dalam sisi lain, artinya kalau seandainya seorang Muslim itu meremehkan salah satu dari rukun Islam, nah maka Islam itu nanti tidak akan terbangun baginya. Bunyal Islam ala khamsin. Dan semuanya harus terpenuhi. Kalaupun haji itu bukan seorang yang tidak mampu, bukan berarti tidak memenuhi. Akan tetapi memang belum Allah panggil. Karena ada syarat khusus. Liman istata'a ilaihi sabila. Adapun yang lain itu kalau sama, zakat pun sebetulnya sama. Kalau seandainya tidak balaghon nisab ya wajib, kalau seandainya enggak. Tapi ketika sudah sampai balagh nisab, begitu juga dengan haji, sudah sampai haji, maka ketika tidak melaksanakan, wallahu ghaniyun 'anil faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya ketika haji pun sama seperti itu. Zakat pun sama. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Ada yang mau komentar? Pak Upen mau komentar dalam 2 menit, silahkan. Boleh. Alasan kenapa saya boleh Pak? Iya, silakan. Alasan kenapa Abu Bakar Siddiq dalam itu untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Karena Abu Bakar Siddiq ini pada waktu itu memang untuk betul-betul menegakkan antara 2 kewajiban yang memang beriringan dalam satu kalimat di dalam Al-Quran. Aqimis shalah wa atuz zakah. Artinya ini Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, saya akan benar-benar memerangi orang-orang yang akan memisahkan antara sholat dengan zakat. Itu menjadikanlah satu upaya bahwa Abu Bakar Siddiq ini memang betul-betul ini menegakkan tentang yang namanya masalah ukhrawi dalam keibadahan dalam sholat dan kepada pembersihan hak-hak daripada hartanya itu sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih jazakumullahu khair untuk semuanya. Singkat dari saya, mungkin nanti boleh komentari lagi bahwa sepanjang yang saya pelajari di beberapa Khulafaur Rasyidin, terutama di Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti, ya, salah satu dari sebab utama ya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu adalah karena penolakan pembayaran zakat oleh mereka itu adalah bukti dari penolakan mereka terhadap Islam.
Ya, jadi konteksnya adalah penolakan mereka terhadap Islam karena menganggap Nabi Muhammad SAW sudah wafat sehingga mereka tidak memiliki lagi kewajiban untuk berzakat. Sehingga bukan hanya konteks wa aqimus sholata wa atuz zakah, itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi penolakan mereka itu karena mereka menolak Islam sebenarnya, bukan hanya menolak zakat saja gitu ya. Tapi sehingga kemudian itu diperangi. Itu sepanjang literatur yang saya pahami. Nah, dari sini juga kita bisa ambil salah satu hikmahnya adalah bahwa dalam konteks kesalahan yang dia fatal, apalagi terkait dengan arkan gitu ya, ya maka ya harus tadi bahasanya Ustadz Muslih adalah tegas gitu ya, harus tegas gitu ya. Nah tentu saja ketegasan ini harus didasarkan kepada bidalil ya, dengan argumentasi yang logis, sistematis dan juga empiris. Nah sehingga kemudian terkait dengan ayat dan hadis ekonomi, hadis ekonomi lagi biasa ngajar hadis ekonomi nih, ayat dan hadis pendidikan gitu ya, kita akan menemukan bahwa konteks baik itu ayat gitu ya. Tadi ayat kita sudah sentuh juga tentang misalnya rububiyah gitu ya, rububiyah, bahwasanya rububiyah dalam konteks itu kita menemukan ternyata dua ya. Pertama itu adalah bahwa konteks rububiyah itu ada yang memang mereka itu karena syariat sebelumnya sehingga mereka mengenal bahwasanya Allahu Rabbul Alamin gitu ya. Tetapi dalam konteks yang lebih lama, kisahnya dari Ibrahim alaihissalam, mereka ternyata Ibrahim tidak mengenal tuh siapa Rabbul Alamin itu ya. Sementara orang-orang Quraisy dengan ya kita sebut dengan syariat yang peninggalan dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, mereka masih meyakini bahwasanya Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks ilah al-ma'luh ya, dikatakan itu la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Ini juga dalam konteks yang sangat luas sekali gitu ya. Kemudian juga dalam asmaul husna wa sifatihil husna, termasuk juga mungkin kita boleh mengkritisi atau mungkin kita juga boleh mengexplain dari beberapa mungkin masyarakat Indonesia yang mereka menyebutnya dengan sifat 20. Saya memahami bahwa sifat 20 ataupun Asmaul Husna itu adalah sebuah teori pemahaman atas ayat-ayat ataupun hadis yang ada di dalam ya wahyu itu sendiri, sehingga kemudian penerapannya itu akan berbeda. Dan ini kadang menjadi satu pembahasan yang ataupun perdebatan yang terjadi di masyarakat gitu ya. Jadi perlunya kita membaca buku lebih banyak lagi, membaca literatur-literatur lebih luas lagi terkait dengan ayat, kemudian juga hadis, kemudian juga bagaimana asbabun nuzulnya dan juga bagaimana asbabul wurudnya kalau hadis. Kemudian juga ada inovasi kontekstualisasi di era sekarang ini ya, misalnya tadi tentang misalnya di kelas gitu ya, kemudian juga di misalnya di sekolahan gitu ya, sampai di kantor misalnya gitu ya. Oke, lebih 36 tadi kita belum sampai ke lembaga. Mungkin saya kasih satu-satu lah. Jadi lembaga tadi kan saya sudah sebutkan, lembaga pendidikan dalam konteks Sirah Nabawiyah gitu ya. Misalnya kita sebut saja lepas dari ini ada Kutab misalnya. Kutab itu dengan jumlah siswa itu 12 karena merujuk kepada kisah dari tawanan dari perang Badar yang mengajar anak-anak kaum muslimin sebanyak 12 orang gitu ya. Kemudian juga kita mengenal ada istilahnya itu halakoh gitu ya. Kita juga mengenal dalam pendidikan yang luas itu adalah adanya Baitul Hikmah, kemudian juga adanya Darul Hikmah ya. Dan kita mengenal tadi ada madrasah ya, kemudian juga ada ma'had gitu ya. Kemudian kalau di Yaman itu dikenal dengan istilahnya itu dia bukan hanya ma'had tapi disebut dengan ribat gitu ya. Ribat gitu ya. Dalam konteks yang di Persia misalnya kita mengenal ada halakoh-halakoh yang ini adalah pendidikan untuk orang dewasa. Sampai kita mungkin mengenal beberapa masyarakat kita itu istilahnya itu ada halakoh torikoh gitu ya. Halakoh torikoh ya, termasuk juga nanti torikoh ini dalam konteks usul fikih juga ada gitu ya. Artinya adalah jalan ataupun manhaj ataupun metode gitu ya. Nah kemudian sampai kepada dalam konteks keindonesiaan misalnya ada pesantren
gitu ya, ada pesantren. Walaupun tadi ribat di Yaman, kemudian juga ma'had di Pakistan, kemudian juga pesantren di Indonesia. Ini juga menjadi sebuah menurut saya itu sebuah fenomena. Walaupun pesantrennya juga berbeda-beda. Misalnya saya pernah hampir 1 tahun di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, itu ada pesantren dengan konteksnya itu adalah pesantren apa disebut dengan pesantren bukan hanya santri tetapi juga masyarakat ya, hampir 5 desa gitu, itu menjadi satu komplek pesantren, itu pesantren masyarakat. Ini di sana itu ada Darul Istiqomah, kemudian di Balikpapan itu ada pesantren Hidayatullah gitu ya, dan ada beberapa yang lainnya. Kalau misalnya kita ke Sidogiri, kita juga menemukan juga Salafiyah di sana gitu ya, dan dengan konteks modern kita juga menemukan banyak sekali model-model pendidikan ya, yang semuanya merujuk kepada tadi Islam. Termasuk juga kita harus pelajari juga tentang munculnya SDIT, SMPIT, SMAIT, sampai sekarang ada SMKIT gitu ya. Nah, kemudian juga ada MAK, Madrasah Agama Madrasah Aliyah Keagamaan gitu ya. Kemudian juga ada yang lainnya. Nah, ini juga bagian dari inovasi-inovasi, termasuk juga kalau dalam konteks karena S2 ini kan diharapkan jadi dosen ini ya, jadi dosen. Jadi university berarti jamiah gitu ya. Kalau kita mengenal ada jamiah paling tua itu adalah Jamiah Al-Qarawiyun ya, Al-Qarawiyah gitu ya, yang ada di Baghdad. Kemudian kalau yang masih ada sampai sekarang itu adalah Jamiatul Azhar gitu ya, jamiah atau Universitas Al-Azhar di di Mesir, kemudian juga ada di Maroko juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya model-model pembelajaran yang juga kita harus kembangkan. Jadi kalau S2 ini sebenarnya lebih bukan hanya di sekolah atau kelas ataupun pendidikan dasar, menengah, tapi juga ke pendidikan tinggi. Berarti PR-nya adalah bagaimana nih agar ketika kita belajar mengajarkan juga di level university ya, kampus itu juga berbeda, dan ini menjadi PR kita untuk kira-kira Nabi itu, karena faktanya Nabi itu mengajarkan sahabat itu sebagian besar itu adalah orang dewasa yang mereka itu berpikir gitu ya, mereka sudah punya hati, sudah punya rasa, sudah punya intelektual gitu, termasuk juga pendidikan bahasa ya, kemudian juga pendidikan tadi tauhidnya dan seterusnya. Oke, udah kelewatan nih, udah banyak 40. Terakhir, mungkin saya kasih kesempatan ada yang mau bertanya dalam 5 menit ke depan. Ada yang mau bertanya atau menyanggah atau mau komentar, silahkan. Pak Dokter mau nanya nih Pak Dokter. Boleh, silahkan. Dari lembaga yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, berbeda-beda dan mereka punya metode masing-masing. Ya. Dan semuanya merujuk kepada Sirah Nabawiyah ya, semuanya merujuk kepada yang sudah Rasul lakukan. Kira-kira inti dari keragaman itu apa Pak Dokter? Intinya gitu dari keragaman yang berbeda itu. Oke, terima kasih ya. Ini langsung ke intinya gitu ya. Ya, pertama tentu saja dalam konteks pendidikan mulai dari dasar, kemudian menengah dan tinggi ya, yang saya pahami berbasiskan beberapa ya mungkin kalau bahasa itu sependek pengetahuan saya itu adalah pertama adalah terkait dengan tadi pendidikan tauhid yang dia berjalan secara simultan sejak awal, sejak anak itu mulai berbicara sampai akhir, simultan, continue, dia terus menerus ya. Tetapi kemudian dalam konteks materi ya, dalam konteks materi berdasarkan beberapa referensi itu ya memang hifdzil Quran itu menjadi bagian tidak terpisahkan ya, ilmu-ilmu alat yang harus dikuasai oleh seorang seorang anak didik, seorang murid, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis pemahaman yang lebih mendalam, baik di level sekolah pendidikan menengah sampai ke pendidikan tinggi. Bahkan dengan konsep tadi KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu menjadi salah satu juga bagaimana memetakan keahlian yang harus dikuasai oleh seorang siswa. Berarti nanti tugas kita adalah KKNI yang Islamik itu yang seperti apa gitu. Tadi saya sebut dengan tahfidz, menghafal Al-Quran, kemudian menguasai ilmu-ilmu alat
berarti dari mulai bahasa Arab, di sana ada nahwu sorofnya, kemudian juga ada misalnya itu untuk ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya gitu ya, sampai ke usul fikihnya, baru nanti di level pendidikan tinggi itu dia sudah mulai bisa menganalisis. Nah, analisis pun nanti beda-beda sampai kepada level kita sebut dengan imam yang sudah menjadi mujtahid mutlak. Nah, seperti itu. Itu yang saya pahami. Jadi kronologi dan juga karakternya. Tetapi simultannya itu tauhidnya itu dia berterusan ya, secara kontinu terus gitu, karena dia tidak akan pernah habis karena tingkat pemahaman masing-masingnya itu berbeda. Seperti tadi saya sebutkan di awal. Oke, terima kasih Pak Erus. Jadi kita nanti belajar tentang gimana nih ngajar jadi dosen untuk perguruan tinggi. Oke, ada lagi Pak Mustafa ingin komentar? Oke, terima kasih. Ya, udah 45 ya. 45, mohon maaf agak lewat dikit, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Intinya pada pertemuan malam hari ini adalah bahwa sirah nabawiyah ya, sejarah dari Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai meninggal dunia adalah manhajut tarbawi ya, metode pembelajaran, metode pengajaran, metode pendidikan yang islami. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, demikian juga masa khulafaur rasyidin yang menjadi juga referensi kita dalam melakukan berbagai aktivitas pendidikan. Kemudian terakhir bahwa reaktualisasi terhadap sirah nabawiyah dan juga khulafaur rasyidin serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu mutlak dilakukan di level master ini agar kita juga menemukan berbagai rumusan-rumusan baru terkait juga dengan pendidikan, sehingga pendidikan Islam bukan hanya berkutat pada mungkin disebut dengan normatif doktrinal, tetapi juga di level perguruan tinggi sudah mengarah kepada analisis, inovasi, dan juga pengembangan dari pendidikan Islam itu sendiri. Oke, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, jazakallahu khairan semuanya, Pak Erus, Pak Upen, Pak Mustafa, Pak Muhammad, Pak Muslihuddin, Pak Hajaru, Pak Bu Museti, Bu Laras, dan Pak Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.